Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi ini kita akan kembali lagi belajar dengan matematika kelas 9, yaitu tentang bab fungsi kuadrat. Mudah-mudahan yang kemarin kita belajar fungsi kuadrat masih ingat cara membuat suatu tabel. Hari ini kita akan belajar menggunakan persamaan kompetensi dasar 3.1 dan menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel persamaan dan grafik. 4.4 adalah menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel persamaan dan grafik. Indikatornya adalah membuat grafik fungsi kuadrat. Yang kedua adalah menggambar grafik fungsi kuadrat pada bidang kartesius dengan persamaan. Kemudian tujuannya adalah siswa dapat membuat grafik fungsi kuadrat. Yang kedua adalah siswa dapat menggambar grafik fungsi kuadrat pada bidang kartesius dengan persamaan. Kita ulang kembali, fungsi kuadrat ialah pemetaan dari himpunan bilangan nyata R ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a, b, c anggota bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Bentuk grafik fungsi kuadrat adalah berupa suatu parabola. Oke. Kemudian berdasarkan nilai a, jika A-nya adalah lebih dari 0, maka positif, maka grafik atau parabola terbuka ke atas. Sehingga fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum dinotasikan dengan Y min. Kemudian yang kedua, jika A kurang dari 0 atau negatif, maka grafik atau parabola terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum dinotasikan Y max. Kemudian berdasarkan nilai diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika D nilainya lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Dan jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di X,0 di sebuah titik. Yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong di titik singgung, yaitu dan tidak menyinggung sumbu X. Kemudian kita lanjut. Langkah-langkah yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Kemudian nomor 3 menentukan sumbu simetri, yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Langkah yang berikutnya, yang nomor 4, menentukan nilai ekstrim atau nilai maksimum atau minimum, yaitu Y sama dengan negatif D, D adalah diskriminan ya, negatif D per 4A. Kemudian nomor 5, menentukan koordinat titik balik atau titik puncak, min B per 2A, min D per 4A. Kemudian nomor 6 menentukan beberapa titik lain atau titik bantu, yaitu untuk menggambar suatu grafik fungsi kuadratnya. Contoh di sini adalah gambarlah grafik fungsi kuadrat. Contohnya di sini adalah Y sama dengan F X atau sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Saya ulang lagi, di sini contohnya adalah Y sama dengan atau Fx boleh ya sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Di sini diperoleh yaitu nilai A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah negatif 6, C-nya adalah 8. Karena A adalah sama dengan 1, maka lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Ya, benar sekali. Langkah yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X, maka Y dibuat sama dengan 0, sehingga persamaan itu menjadi X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Jadi Y-nya kita ganti dengan 0. Setelah itu kita faktorkan, masih ingat cara memfaktorkan di pertemuan terdahulu, sehingga faktor yang pertama adalah kurung buka X min 2 tutup kurung buka lagi X min 4 tutup kurung sama dengan 0. Maka diperoleh X yang sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Sehingga titiknya adalah, titik potongnya pada dengan sumbu X adalah di titik
dalam kurung 2,0 dan dalam kurung 4,0. Kemudian yang langkah kedua, titik potong dengan sumbu Y. Maka syaratnya tadi adalah dibuat X sama dengan 0. Sehingga persamaan menjadi Y sama dengan 0 kuadrat min 6 kali 0 plus 8. Sehingga titik potongnya diperoleh Y sama dengan 8. Jadi titik potongnya tapi dengan sumbu Y adalah dalam kurung 0,8. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan dipahami siswa semuanya. Langkah-langkahnya adalah langkah berikutnya, nomor 3, menentukan sumbu simetri. Bagaimana tadi formulanya? Ya, benar. X sama dengan min B per 2A. Sama dengan min B-nya sendiri adalah negatif 6 per 2A-nya adalah 1. Sehingga diperoleh adalah 3. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Kemudian yang nomor 4, menentukan nilai ekstrim. Nilai ekstrim, maksimum atau minimum. Yaitu formulanya adalah Y sama dengan negatif D. Ada D adalah diskriminan tadi ada per 4A. Sehingga diperoleh sama dengan negatif B-nya sendiri adalah negatif 6 kuadrat negatif 4 dalam kurung kali 1 kali 8 per 4A. 4 kali 1 diperoleh adalah negatif 1. Nomor 5, menentukan koordinat titik balik. Titik baliknya adalah sumbu simetri digabung dengan nilai ekstrimnya sehingga menjadi 3, negatif 1. Oke, itu adalah cara-cara menentukan sumbu simetri, membuat nol fungsi, membuat sumbu Y, kemudian menentukan nilai ekstrim dan menentukan koordinat titik balik dengan menggunakan formula-formula yang ada. Kemudian langkah berikutnya mencari titik-titik bantu supaya bisa menggambar grafik. Kita misalkan X-nya adalah sampai 0 sampai 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil sembarang aja, silakan. X sama dengan 1, berarti artinya dalam persamaan itu X diganti dengan nilai 1. 1 kuadrat negatif 6 kali 1 plus 8, sehingga diperoleh 3. Maka titiknya adalah dalam kurung 1,3. Kita ambil X sama dengan 3, 3 kuadrat negatif 0 kali 3 plus 8 sama dengan negatif 1. Titiknya adalah koordinat 3, min 1. Kita ambil X sama dengan 4, maka Y sama dengan 4 kuadrat negatif 6 kali 4 tambah 8 sama dengan 0. Titiknya adalah koordinat 4,0 dan seterusnya. Silakan dicoba lagi 0, kemudian ada 2, ada 5 dan 6. Kemudian dari titik-titik itu diletakkan pada bidang kartesius. Nah, ini grafiknya yang mulus ya, menggambarnya grafiknya seperti ini, diperoleh dari titik-titik yang kita bantukan tadi, yang kita lakukan dengan cara menghitung tadi. Oke, seperti itu. Selamat belajar, mudah-mudahan bisa dipahami. Bila masih kesulitan silahkan diputar ulang. Saya akhiri cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.